Sebenarnya kenapa terjadi fenomena masalah di pencernaan saat ini, karena memang yang masuk itu sudah bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan badan gitu loh, lebih banyak karena rasa ya. Akhirnya apa tadi, balik-baliknya metabolisme di badan kita nggak bisa dikerjakan dengan baik ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, Indonesia ini kalau kita kembali ke dua hal ini aja, kita kembali ke dua hal ini, dia tiap hari Bapak Ibu badannya ada kemasukan ini, itu insya Allah kan jauh lebih baik badannya, perutnya akan baik ya. Di luar tadi katakanlah masalah di pencernaan tadi ya, yaitu apa, kayak kemarin saya share gitu kan, ada ibu-ibu ya Masya Allah ya, judulnya itu mungkin pengen nyoba-nyoba gitu kan, ngobatin tiroidnya, tapi subhanallah dia ngobatin tiroid dan minum ramuan sederhana dia bikin di rumah, modal cuman kunyit, serai sama jeruk nipis gitu kan, sejak lebaran tahun lalu ya. Akhirnya dia minum dan dia sudah kena tiroid sejak 3 tahun yang lalu gitu kan. Akhirnya malah justru hamil gitu kan, dan menariknya lagi ternyata dia sudah menikah sejak tahun 2005, berarti 14 tahun gitu nggak hamil. Gara-gara apa? Saya sangat yakin ada masalah di pencernaannya ya, sangat yakin ada masalah di pencernaan. Itu sebabnya sebenarnya kalau lagi kita bahas tentang apa yang bermasalah di sana, itu sebenarnya prinsipnya apa? Kalau kita udah jelas nggak sehat, jangan makan gitu aja lah ya. Kalau udah jelas nggak sehat, jangan dimakan ya. Itu komitmennya ke badan kita. Karena yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan adalah bagaimana kita mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam kondisi yang sehat gitu kan. Sebagaimana Allah dulu menciptakan dalam kondisi yang sempurna, kembalikan juga dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Jangan terus menerus dizolimi, akhirnya pas sisa hidup kita hanya cuma sekedar nabung atau menuai penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang gara-gara makanan yang enak tadi yang belum tentu sehat juga gitu loh. Terus bagaimana caranya, mungkin secara solusi ya katakan, itu semua kita bisa selesaikan. Nah tapi syaratnya tahu dulu ya, sering saya berulang Bapak Ibu coba deh teman-teman di sini dalam ya mungkin seminggu gitu ya, gak usah makan nasi, gak usah makan tepung ya, gak usah makan gula ya, nggak usah makan yang mengandung minyak, seminggu aja dulu kerjain ya. Kira-kira bisa nggak? Berat ya. Berat sekalian, memang berat, tapi kalau udah kebentuk kebiasaannya nanti Anda bisa, sebenarnya bisa banyak pilihan sih. Tapi karena memang kenapa saya sering sampaikan itu berulang-ulang, karena memang sebagian besar yang bikin masalah itu di 4 hal tadi itu. Di 4 hal, apalagi dengan kondisi kita zaman sekarang yang tidak banyak tidak banyak gerak gitu kan, tidak banyak gerak, akhirnya apa, gula lagi yang masuk seperti itu ya. Jadi 7 hari ke depan, nah misalkan tuh komitmen nggak ada nasi, jadi pagi-pagi makannya apa, banyaklah makanan pagi. Anda bisa bikin ubi rebus ya, ubi singkong rebus gitu, dikasih bumbu sedikit, dikasih minyak zaitun ya, dikasih lada sedikit, dikasih garam, enak, sehat kan. Kita kalau pagi-pagi kita butuh karbo, memang kita butuh karbo, sebagai bahasa itu dia ngidupin kompor gitu kan. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan pagi-pagi itu makan kurma. Pagi-pagi makan kurma aja 7 butir cukup sebenarnya. Terus minum apa? Ya, minum jahe mungkin, atau mungkin minum serai gitu kan, atau bapak-bapak yang minum kopi, tapi jangan pakai gula. Ya. Kopi kan manis, ada minum kopi, manisnya gimana sih? Kopi nggak usah pakai gula, Anda minum terus makan kurma kan jadi manis ya. Bisa kan kayak begitu. Jadi kopinya akhirnya menekan rasa lapar. Itu teman-teman, memang kopi itu kalau coba baca ya, itu memang dia memang menekan rasa lapar kopi itu. Atau mungkin teh hijau juga bisa menekan rasa lapar. Makan kurma tuh 7 misalkan, cukup sampai siang. Nah, siang baru makan. Siang nanti baru makan. Polanya gimana? Ya balik-balik ke bagaimana Al-Quran mengajarkan bahwa memang buah itu dimakan awal dulu. Buah dimakan awal dulu. Ya. Kemudian baru habis itu ada proteinnya, nggak apa-apa makan protein, kita tidak vegetarian, makan aja. Tapi ingat, harus ada itunya, harus ada seratnya yang kita dapatkan dari sayur. Nasi boleh nggak? Boleh ya. Kalau Anda memang pengen tetap makan nasi putih, makan aja 1-2 sendok misalkan, cukup, sama yang banyak lah kan. Kita bukan anti, kalau saya sampaikan, saya bukan melarang makan karbohidratnya, tapi nasi putihnya gitu loh. Nasi putih kan atau karbohidrat kan kita bisa dapatkan dari banyak sumber karbohidrat teman-teman ya. Jagung, kentang, ya ubi, itu banyak banget karbohidratnya ya, seperti itu polanya ya. Ini biar cepat karena waktu nggak banyak ya, jadi itu. Kemudian setelah itu kan sore katakanlah Anda mau ngemil, boleh ngemil ya. Ngemil apa ya, kacang-kacangan ya, kalau dapat punya almond, makan almond gitu kan, atau enggak kacang-kacang polong-polong yang tanpa direbus gitu kan, banyak di Indonesia tuh edamame gitu kan. Nah nanti malam jangan makan lagi, karena kuncinya adalah di malam.
Kalau malam kita tidak makan, efeknya bagus banget. Malam nggak makan, efeknya bagus banget. Ya, jadi sebenarnya Islam itu agama yang sangat low budget dalam mengajarkan kesehatan, sangat low budget. Ya, kita nggak perlu banyak modal. Ya, contohnya apa? Ya, kalau memang ada mahasiswa pernah tanya ke saya gitu kan. Dia bilang gini, dokter, bagaimana cara kami mahasiswa dengan anggaran yang terbatas ini untuk bisa hidup sehat? Kata saya gampang, banyakin aja puasa, saya bilang. Ya kan? Nanti kalau waktu berbuka datang ke masjid, murah, nggak banyak modal gitu kan? Gitu kan? Kalau makan ya, saya kira mungkin mahasiswa ya justru malah jauh lebih itu ya. Jadi apa namanya lebih mudah gitu kan? Jadi Islam itu agama yang sangat low budget. Ya apalagi kalau kita pakai konsep-konsep terutama puasa. Puasa itu susah Bapak sekalian. Tapi kalau kita udah biasa dengan puasa, ya kita udah biasa dengan menahan lapar, itu efeknya ke badan, renewing sel kita itu akan sangat luar biasa. Itu sebabnya Nabi kita SAW waktu Nabi waktu Nabi meninggal, Bapak Ibu kalau pernah baca itunya itu kan hadisnya, Nabi itu kan waktu meninggal ubannya berapa? Cuman 11 loh. Uban Nabi itu cuma 11. Beberapa riwayat menyebutkan cuma 3. Ya. Jadi kalau kita bahas uban saja, uban itu kan tanda penuaan. Ya. Semua yang kita makan, ya, pilihannya cuma 2. Kalau enggak dia jadi bikin sehat, kalau enggak dia bikin penyakit. Kalau bikin penyakit, bahasa katakanlah medisnya, bahasa ilmiah itu dia menghilangkan elektron. Ya, jadi menghilangkan elektron apa? Dia akhirnya membuat tubuh semakin penuh dengan radikal bebas. Radikal bebas oksidasi ya sudah pasti penuaan. Itu sebabnya zaman sekarang karena yang dilihat, didengar, dirasakan nggak sehat, ya termasuk yang kita lihat akhirnya apa? Bukti salah satu generasi ini bermasalah ya, bermasalah dalam hal kesehatan adalah bagaimana ternyata wanita-wanita zaman sekarang, anak-anak perempuan zaman sekarang rata-rata kan di bawah SMP itu sudah mens. Sekarang ya rata-rata, kalau dulu kan rata-rata SMP itu mensnya, menstruasinya kan. Sekarang gara-gara apa? Yang mereka lihat udah nggak sehat, yang mereka dengar udah nggak sehat, yang mereka makan udah nggak sehat, gaul semua orang nggak sehat juga, yang terjadi apa? Penuaan awal, penuaan dini kan, seperti itu. Kalau sudah penuaan awal, maka otomatis pasti menopause lebih awal, pasti kemungkinan besar kualitas selnya akan bermasalah, seperti itu. Jadi itu zaman dulu kalau kita lihat kan rata-rata menarki itu kan ya SMP kelas 1 kelas 2 lah zaman dulu. Itu yang matang rata-rata 15 tahun. Jadi sekarang tuh saya lihat ada kelas 4 SD sudah mens. Ya. Kelas 4 SD yang gimana nggak mens otomatis kan makanan yang nggak sehat yang membuat perut kita bermasalah terus kan. Apa yang terjadi lama-lama ngasih sinyal juga ke otak yang nggak sehat. Jadi makanan nggak sehat akan memunculkan sinyal untuk menonton yang nggak sehat juga. Di korelasi begitu tuh. Makanan nggak sehat, tontonan nggak sehat, gaul sama yang nggak sehat juga, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang ya, kita kalau mau punya identitas kesehatan itu ya kita harus tunjukin ke orang. Jadi orang tuh sungkan ngajak kita makan nggak sehat, harus begitu sih. Ya. Pernah satu hari itu ada 3 orang, 3 orang ini orang pertama, orang tua, orang ketiga. Subhanallah, ada orang yang bawa minuman. Yang minum pertama ini isinya itu minuman-minuman ada gulanya gitu kan, jelly-jelly gitu dikasih sama orang pertama. Orang kedua juga dikasih minuman itu, orang yang ketiga dikasih air putih, air mineral. Ya, orang ketiga itu saya. Ceritanya begitu. Ya. Jadi dia tahu kalau saya dikasih itu nggak bakal mau gitu. Jadi identitas kesehatan kita itu akan ditunjukkan dari aktivitas kita setiap hari. Jadi orang akhirnya apa memunculkan sebuah lingkungan ekosistem yang semuanya pengen sehat. Gitu loh. Lama-lama apa? Ibadah pasti kuat, pasti baik. Karena emang ibadah sekalian, ya sering saya sampaikan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Ya, banyak makan. Mau sehat sekalipun kalau kebanyakan juga nggak bagus buat badan kita. Apalagi nggak sehat. Akhirnya apa? Nggak dapat feel-nya kalau bahasa saya. Nggak dapat feel-nya. Jadi makanan-makanan itu ujung-ujungnya apa? Tadi ngeblok sinyal antara perut ke ke otak. Jadi mereka nyebutnya gut brain axis. Jadi gut, usus, brain, ya, otak gitu kan, ada axisnya. Axis itu ditopang oleh saraf-saraf tadi. Ya. Termasuk juga kayak sekarang banyak orang kena anxiety ya, kecemasan seperti itu. Anxiety itu teori yang saya baca terbaru itu hubungannya memang dengan kekurangan mineral, salah satunya besi. Salah satunya besi. Dan apa mineral atau apa produk ciptaan Allah yang paling banyak besinya? Ternyata apa? Kurma. Tidak heran orang yang pagi itu makan kurma, ya kata Nabi SAW tidak akan terkena sihir sampai sore harinya karena badannya, jiwanya tenang gitu kan, seperti itu.
Itu efeknya. Jadi apa-apa yang disampaikan Nabi itu masuk subhanallah. Termasuk kalau Bapak Ibu pernah baca tentang hadis tentang talbinah. Talbinah itu kata Nabi menenangkan jiwa, kata Nabi. Talbinah itu kan tepung gandum utuh. Itu Nabi mengatakan makan talbinah itu menenangkan jiwa, menenangkan hati, kata Nabi SAW. Karena penuh dengan serat, ya, makanan-makanan serat, ya, yang rendah indeks glikemiksnya, tubuh tuh nggak panik. Jadi semua yang makanan yang sifatnya indeks glikemik yang membuat tubuh tuh kebanjiran gula dalam waktu yang cepat, itu bikin panik badan. Karena badannya panik, Bapak sekalian, akhirnya apa? Dia minta rehat. Itu sebabnya banyak orang zaman sekarang habis makan kan ngantuk. Kita mungkin dengar ada good food is good mood gitu kan, bahwa makanan yang bagus itu memang memberikan mood yang baik ke badan. Ya, semakin fresh makanan tadi kita makan, ya, semakin tidak banyak pengolahan dia dilakukan, maka semakin sehat badan kita. Sebenarnya konsepnya sederhana itu, cuman kan godaannya banyak banget gitu loh. Baru pagi-pagi kita kan misalkan makan kurma 7 butir, minum jahe gitu kan, minum serai, tiba-tiba Bang Lontong lewat, Abang bubur ayam lewat gitu kan. Seperti itulah, ya. Harus kita paksain kalau boleh saya bilang. Karena apa? Karena emang lama-lama yang terjadi apa? Itu Masya Allah Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu belum pernah ngecek. Saya kemarin sempat dapat suatu video gitu kan. Video itu dia membahas satu jenis minuman saset gitu kan. Ya. Dengan merek tertentu lah. Waktu dilihat sama dia tuh isinya ternyata 40% gula, 40%-nya gula. Ini saya bilang kalau begini terus kita, ya, maka bahasa saya itu program pendiabetesan massal gitu loh. Program pendiabetes masalah akhirnya ke depan, ya, bangsa ini, ya, Indonesia ini akan kalau begini terus, ya, judulnya makan buat rasa, makan buat kesenangan, makan karena enak, ya udah siap-siap aja lah. Akan ketemu nanti orang 15 tahun kena diabetes, akan ketemu nanti orang 20 tahun sudah osteoporosis gitu lah. Seperti itu aja terus, ya. Akan terjadi kalau nggak diubah, ya, konsep ini. Akhirnya kalau kita lihat bagaimana Indonesia, katakanlah negeri kita ini dari dulu, katakanlah kita kan orang tua kita kan nunjukkan bagaimana cara makan atau sarapan yang sehat. Contoh sarapan aja, ya, mereka makan tepung, teman tepungnya kan dari ubi, ubinya direbus gitu kan, nggak digoreng karena susah minyak goreng dulu kan, ya. Akhirnya tepung dimakan tetap sehat karena bukan jenis tepung seperti tepung terigu gitu kan. Mereka makan karbo juga, tapi bukan karbo kayak kita zaman sekarang dari tepung-tepungan kayak begitu.